Mengapa orang sukar mengampuni? Mengapa orang sukar untuk mengampuni? Ada orang yang berkata, Pak, saya tahu bahwa firman suruh saya mengampuni. Saya mau mengampuni, tapi saya tidak bisa. Saya bukannya tidak mau, saya mau. Seandainya saya bisa, saya pasti mau mengampuni. Tapi kenyataannya saya tidak bisa. Saudara-saudara, banyak kita seperti itu. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu teladan Tuhan Yesus, tapi masih sukar bagi kita mengampuni orang. Nah, mengapa atau apa alasannya sampai kita sukar untuk mengampuni? Tentu saja ini banyak hal bisa dibicarakan. Tapi saya hanya mau sebutkan satu hal adalah bahwa kita sukar mengampuni karena kita salah fokus. Salah fokus pada apa? Dua hal. Pertama, karena kita berfokus pada penderitaan dan sakit hati kita. Orang bikin jahat pada kita, kita menderita. Kita sakit hati, kita dirugikan, kita dikhianati dan macam-macam. Lalu kita fokus kepada rasa sakit itu. Kita fokus pada penderitaan itu. Dan kalau kita fokus pada rasa sakit itu, satu hal di sini adalah makin kamu fokus pada rasa sakit hati, kamu makin sakit hati. Dan semakin kamu sakit hati, kamu sukar untuk mengampuni. Ya. Ada beberapa alasan mengapa berfokus terlalu banyak pada sakit hati kita terhadap orang lain. Itu menghambat pengampunan atau kekuatan untuk mengampuni. Karena waktu kita fokus pada sakit hati kita dan penderitaan kita. Pertama, itu segera meningkatkan emosi negatif kita. Ketika kita terus-menerus mengingat, merenungkan sakit hati kita, bahkan dalam tanda petik sampai menikmati sakit itu. Karena ada orang yang keliling ke seluruh pelosok ini hanya cerita tentang sakit hatinya. Mungkinkah dia sedang menikmati sakit hatinya? Pada saat orang fokus itu, maka dia cenderung untuk membuat emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, dendam. Dan emosi ini meracuni pikiran dan membuat dia terjebak dalam satu siklus negatif yang sulit terpecahkan. Selanjutnya, itu akan mengganggu proses penyembuhan. Karena ketika sakit hati dan kebencian datang, kita seperti orang sakit. Dan pengampunan itu menyembuhkan. Tapi pada waktu kita fokus terus pada sakitnya, menderitanya, maka kita terus ada pada titik itu. Sehingga itu akan menghambat penyembuhan kita melalui pengampunan. Dan ingat juga, semakin lama saudara fokus kepada sakit hatimu, itu memperpanjang konflik. Ya. Fokus yang terlalu kuat pada sakit hati dapat memperpanjang konflik dengan orang lain. Kita mungkin merasa tergoda untuk balas dendam atau menghindari orang tersebut dan memperburuk hubungan dengan dia atau mempertahankan ketegangan sehingga pada akhirnya pengampunan menjadi sesuatu yang sangat sukar. Jadi yang menyebabkan orang sukar mengampuni adalah fokusnya pada penderitaan dan sakit hatinya. Kedua, fokus yang salah itu adalah ketika dia berfokus pada perbuatan jahat orang. Di satu sisi dia terus fokus pada sakit hatinya, lalu berikut dia fokus kepada orang yang menyakiti hatinya. Dia fokus kepada orang jahat itu, orang yang telah merugikan, orang yang telah menipunya, orang yang telah menikamnya, orang yang telah mengkhianatinya. Begitu dia fokus pada itu, maka saudara yang terjadi adalah kita ini namanya manusia. Ini kan ada baiknya, ada buruknya. Kalau saya lihat Ibu Lin, ada orang baik. Tapi tiba-tiba terjadi konflik saya dengan beliau. Lalu saya terus fokus pada kejahatannya, perlakuan buruknya pada saya terus. Maka perlahan-lahan semua kebaikannya menjadi tenggelam. Dan sebaliknya semua hal buruknya atau bahkan yang tidak buruk pun jadi buruk. Itu yang sering terjadi. Tadi yang saya bilang, ada orang yang bilang, Pak, saya bukan tidak mau mengampuni. Saya tidak bisa. Ibu sudah coba, saya sudah coba. Tapi waktu ingat mulutnya mertua. Aduh, tidak jadi. Kenapa? Karena dia fokus pada mulut mertua. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita salah fokus pada penderitaan kita, pada sakit hati kita, pada kejahatan orang lain atau perbuatan baik orang lain, maka kita tidak bisa
mengampuni. Nah, saudara, salah satu contoh pengampunan terbaik di dalam Alkitab selain dari Tuhan Yesus sendiri, ada contoh pengampunan dari Alkitab, yaitu yang dilakukan oleh Yusuf dalam cerita Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa dia menderita dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dia mulai mengalami penderitaan mulai umur 17 sampai umur 30. Penderitaan yang cukup panjang karena kejahatan saudara-saudaranya. Alkitab bercerita mereka iri hati dan selanjutnya berikhtiar untuk membunuh dia. Tapi selanjutnya membuang dia ke dalam lubang sumur, menjual dia pada pedagang-pedagang Midian, sampai akhirnya dia sampai di Mesir sebagai budak di rumah Potifar. Penderitaannya tidak selesai sampai di situ, bahwa ternyata di rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar, dan itu menyebabkan dia menjadi penghuni dari penjara Mesir. Dan kita bisa lihat ini adalah kejahatan yang dia terima, penderitaan yang dia terima akibat perbuatan saudara-saudaranya. Tapi dalam kisah selanjutnya kita bisa lihat dia dengan mudah memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dan saya yakin, biarpun tidak tercatat, saya yakin dari karakter Yusuf, dia pasti mengampuni istri Potifar yang telah memfitnah juga. Yusuf dengan mudah memberikan pengampunan kepada orang-orang jahat. Mengapa dia bisa mengampuni mereka? Ada banyak faktor tentunya. Tapi faktor penentunya itu adalah dia tidak fokus pikiran. Pertama, tidak fokus pada penderitaannya yang dari 17 sampai 30 tahun. Tidak. Juga dia tidak fokus pada kejahatan saudara-saudaranya yang lempar dia ke lubang sumur, iri hati, benci, jual dia. Dia tidak fokus kepada fitnah dari istri Potifar. Tidak. Karena itulah dia mudah untuk mengampuni. Untuk setiap saudara yang sampai hari ini belum bisa mengampuni orang lain, coba pikir. Mungkinkah saudara terlalu fokus pada sakit hatimu, kerugianmu, penderitaanmu, dan juga pada kejahatan orang lain? Mungkinkah saudara masih terus mengingat kejahatan orang lain? Pikirkan, seandainya Tuhan terus mengingat kejahatan kita, tidak ada satu pun dari antara kita bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tidak. Maka mengapa orang sukar mengampuni? Salah fokus. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.